Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel sederhananya aku ya, Syara Putri Syahara. Seperti biasa, aku share kegiatan aku ya teman-teman, yang dimulai dari pagi hari. Di sini ini tuh suasananya masih jam setengah 6 ya teman-teman, tapi lumayan sudah agak cerah-cerah ya teman-teman. Dan di sini tuh lagi lagi bakar sampah ya teman-teman. Karena di samping rumah aku itu ada banyak pohon daun nangka ya, pohon nangka maksudnya ya. Pohon nangka sirsak gitu ya teman-teman. Dan itu sudah berguguran, jadi belum sempat dibersihkan. Jadi untuk hari ini berhubung cuacanya lagi agak dingin gitu ya pagi-pagi, jadi enak itu sambil bakar sampah ya teman-teman. Jadi lumayan agak anget gitu ya suasananya. Setelah tadi aku bakar sampah ya, lanjut ini aku mau bantuin ibu aku ya bikin keripik singkong. Alhamdulillah, karena setiap bulan Ramadan itu ya selalu ada aja gitu ya orderan yang masuk buat cemilan-cemilan ya. Karena di sini ibu aku ataupun keluarga aku itu ya seorang penjual makanan cemilan gitu ya teman-teman. Itu berupa dari singkong ataupun ubi seperti ini. Dan di sini sambil proses pembuatan keripik singkong tadi ya, lanjut juga ibu aku mau sambil kukusin untuk ubinya ya teman-teman. Ini tuh sama juga mau dibikin cemilan seperti cemilan ringan gitu ya teman-teman, yang bahan dasarnya itu dari ubi ya. Itu dinamakan comring ubi ya teman-teman. Kalau di daerah aku itu namanya comring ubi, entah ya kalau di daerah teman-teman itu namanya apa. Dan itu terbuat dari kukusan ubi sama kukusan singkong ya teman-teman. Di sini lanjut buat pengukusannya ya. Dan ini lagi rame-ramenya pembuatan di dapur ya teman-teman, pembuatan cemilan. Dan ada paket datang ya, alhamdulillah ya. Ini tuh paketannya ibu aku sudah datang ya. Dan ini di unboxing sama si kakak ya. Karena dia tuh suka paling heboh ya kalau ada paketan itu, paling doyan gitu kalau unboxing itu. Dan langsung sambil dirakit juga sama si kakak ya, ataupun dipasangkan itu. Ini tuh seperti tempat beras itu ya teman-teman, sama seperti yang aku beli waktu itu ya. Karena di situ ibu aku juga karyanya bagus ya, bukan bagusnya itu manfaat banget ya. Kalau punya tempat beras gitu ya seperti ini, jadi jauh dari tungau gitu ya teman-teman, ataupun semut juga. Oh ya, setelah unboxing tadi paket, dan ini untuk kukusan ubi sama singkongnya udah mateng ya teman-teman. Lanjut ibu aku halusin ya. Dan itu jangan salpok ya, halusinnya itu memakai lisung gitu ya teman-teman. Lisung itu seperti penghalus zaman dulu ya, tradisional gitu, yang dari kayu gitu ya. Ibu aku itu masih punya ya, dan masih disimpan sampai sekarang, masih dipakai ya. Ini tuh warisan turun temurun dari nenek buyut aku gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ya, kalau buatan zaman dulu itu selalu awet, gak tahu kenapa ya, gak seperti sekarang gitu ya. Bahan-bahan tuh sepertinya gampang banget rusak ya. Tapi beda lagi kalau zaman dulu ya, barang-barangnya itu pada awet-awet gitu ya. Ibu aku misalnya ya, ibu aku itu punya katel yang dari zaman dulu belum punya aku, sampai sekarang masih ada loh itu katelnya ataupun wajannya itu, meskipun kecil tapi awet banget gitu ya. Udah ya lah ya, bahas tentang berwajan-wajanan dan barang-barang zaman jadulnya itu ya. Di sini lanjut ya ke proses selanjutnya. Di sini setelah tadi dihalusin gitu ya, ini tuh lanjut dikasih tepung tepung aci gitu ya teman-teman, supaya nanti agak kenyal-kenyal gimana gitu ya. Ini tuh dikasih aci ya. Dan untuk takarannya itu untuk 1 kilo ubi ya, umbi-umbian, ada umbi singkong sama umbi ungu itu ya, takarannya untuk 1 kilo itu untuk tepung acinya itu cuman seperempat aja gitu ya pakainya. Dan ini lanjut dihalusin ya teman-teman, sampai halus gitu, sampai tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan itu kalau menggunakan tangan itu kan ya lumayan gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai lisung kayak gini tuh jadi berasa agak mudah gitu ya, ada tenaga buat menghentakannya gitu ya kan. Jadi cepat buat halusnya teman-teman. Dan lanjut di sini untuk mencetaknya teman-teman. Dan itu tangannya pakai sarung plastik gitu ya teman-teman, biar fresh juga ya.
Dan di sini untuk proses pembuatannya itu digecet seperti ini ya teman-teman, menggunakan tatakan kayu gitu ya. Dan di sini untuk menggorengnya itu gak tahu kenapa itu HP aku gak sempat kerekod gitu. Padahal aku kira itu sudah on gitu ya teman-teman. Padahal masih off. Dan alhasil inilah ya yang setelah digorengnya itu seperti ini teman-teman. Gak apa-apa ya, gak aku videoin juga buat yang lagi menggorengnya, karena mungkin menggoreng itu sama aja gitu ya teman-teman. Ini tuh ya hasilnya dari bebikinan tadi. Alhamdulillah setelah tadi beres, ini lanjut aku karena ini tuh sudah siang hari ya teman-teman. Di sini juga aku memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum si ada sarahnya itu bangun ya teman-teman. Jadi ini aku langsung aja mencuci beras ya teman-teman, walaupun itu masih jam 1 siang ya teman-teman, karena kenapa aku lebih awal gitu ya, nanti kan kalau saya ada Sarah bangun itu aku gak sempat masak ya teman-teman. Alhamdulillahnya juga di sini aku punya rice cooker yang bisa aku setting buat kematangan nasinya itu sendiri ya teman-teman. Jadi tenang deh ya gitu, walaupun masak nasinya sekarang, matangnya itu bisa nanti jam 4 ataupun jam 5, tergantung kita aja ya mau matangnya itu jam berapa. Oh ya, di sini lanjut aku mau mencuci dulu keset-kesetnya ya teman-teman. Ini tuh ada 2 keset yang aku cuci, keset yang di bagian depan rumah sama keset yang di depan WC ya teman-teman. Karena itu udah kotor banget ya, bisa dilihat sendiri tuh ya teman-teman, airnya itu sampai keruh banget gitu ya. Maklum karena di sini aku punya anak balita yang keluar itu kadang suka pakai sendal, kadang ditinggal gitu ya sendalnya, jadi pas masuk ke dalam rumah itu kadang kesetnya itu kan kotor gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku lanjut cuci mumpung cuacanya itu panas ya banget teman-teman. Alhamdulillah ya, walaupun lagi puasa tapi kita itu harus tetap produktif ya teman-teman. Walaupun aku gak produktif juga ini di YouTube ya, sebulan puasa ini aku baru up video cuman baru 2 ya, 3 sama yang ini baru mau aku up aja ya teman-teman. Karena di sini jujur banget ya, mager banget aku buat ngerekod itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk hari ini aku bisa up ya untuk videonya. Lanjut ini aku ke keset yang kedua ya teman-teman. Kesetnya itu ya sederhana aja yang seperti ini gitu ya. Ini tuh murah meriah banget. Aku belinya di online shop itu cuman harganya itu berapa ya, kalau gak salah itu 5 ribuan ya teman-teman. Makanya aku beli 2 aja gitu ya untuk keset ini. Alhamdulillah ya teman-teman, gak terasa kita sudah memasuki hari ke-10 puasa ya. Mudah-mudahan untuk hari-hari selanjutnya kita bisa melewatinya dengan lancar ya teman-teman, sehat jasmani dan rohaninya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, sampai lupa aku itu belum sapa teman-teman semua ya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, baik selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Baik yang lagi sakit, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala ya teman-teman. Dan untuk yang lagi sehat, semoga Allah pertahankan kesehatannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, lanjut di sini aku mau jemur dulu untuk kesetnya teman-teman. Maaf ya, ini aku suaranya sampai serak kayak gini ya teman-teman. Maklum lah ya, siang hari ini tuh kayaknya haus banget gitu ya teman-teman. Jadi tenggorokan aku rada meleo gitu ya. Jangan salpok ya teman-teman, itu aku ngerekodnya tuh sambil dibawain itu, makanya kameranya tuh goyang-goyang ya. Aku bawa kameranya gitu, jadi gak aku taruh di tripod. Alhamdulillah ya teman-teman, kita udah ada di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.